Partai Demokrat resmi melaporkan 4 akun media sosial, Medsos, ke Polda Metro Jaya mengenai tudingan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, terlibat dalam isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi. Partai Demokrat meminta polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap 4 akun media sosial tersebut. Politikus Partai Demokrat Andi Arief mengatakan laporan polisi ini sudah diterima Polda Metro Jaya. 4 akun media sosial tersebut dilaporkan dengan menggunakan pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Selamat malam, bahwa rencana kita akan melaporkan akun-akun tersebut dengan UIT yaitu pasal 28 Jo 45 ternyata telah ada putusan MK No 155 bahwa MK telah membuat frasa bahwa kerusuhan di ruang publik bukan tindak pidana. Ujar Arief dalam keterangannya yang diterima Tribunnews.com Selasa, 6 Januari 2025. Bahwa hasil perdebatan dengan tim Siber Polda disepakati dengan pasal 263 ayat 12 Jo 264 KUHP baru. Bahwa LP akhirnya diterima setelah penyidik siber koordinasi dengan Wadir Krimsus jam 22.30 WIB. Kemudian dilakukan BAP laporan selesai jam 23.45. Sambungnya. Laporan itu tercatat lewat LP bernomor LPB 93 2026 SPKD Polda Metro Jaya pada tanggal 5 Januari 2026 pukul 23.16 waktu Indonesia Barat. 4 akun medsos yang dilaporkan adalah YouTube Agrifanani, Bang Bu YTN, Kajian Online, serta akun TikTok Sudiro Wibudius. Keempat akun tersebut diduga menyebarkan berita bohong terkait SBY. Akun Agrifanani menampilkan insert video dengan judul Anak Emas SBY Korupsi Terbesar Sepanjang Sejarah RI. Kemudian Bang Bu YTN membuat judul Kebongkar Siasat Busuk SBY di balik somasi ke Ketua YouTuber Nusantara. Ternyata tangkis aib ini. Sementara itu, Kajian Online membuat judul SBY resmi jadi tersangka baru fitnah ijazah SBY langsung pingsan sampai dilarikan ke rumah sakit. Terakhir, Sudiro Wibudius berkata dengan kata-kata 10 bukti Demokrat bermain di ijazah Pak Jokowi. Dengan berbagai impian-impian besar tentu Pak SBY harus memutar otak, tidak bisa bermain bersih. Karena kita tahu juga ya dengan isu ijazah biar Pak Jokowi tidak bisa fokus menjadi kingmaker lagi di Pilpres disibukkan dengan isu-isu yang tidak jelas yaitu isu ijazah baik ijazah Pak Jokowi ataupun ijazah Mas Gibran terus saja digonjang-ganjingkan oleh pion-pion mereka yaitu Rosuryo. Atas kejadian tersebut korban telah dirugikan. Selanjutnya pelapor datang ke SPKD Polda Metro Jaya untuk membuat laporan pengaduan guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Bunyi LP tersebut. Ultimatum dari Demokrat. Sebelumnya, Partai Demokrat melayangkan somasi dengan ultimatum 3x 24 jam kepada pemilik akun TikTok SWBP yang diduga menyebarkan fitnah, menuding Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY, sebagai dalang isu ijazah palsu Jokowi. SBY pun mengaku terganggu atas tuduhan tersebut. Badan Hukum dan Pengamanan Partai, BHPP, DPP Partai Demokrat melayangkan somasi kepada Sudiro Wibudius MP Liang, pemilik akun TikTok SWBP. Somasi itu terkait unggahan video yang menuding SBY sebagai dalang isu ijazah palsu Jokowi. Ketua BHPP Demokrat Muhajir menegaskan, tuduhan tersebut tidak benar dan merupakan fitnah. Pernyataan dalam video itu tidak benar, jauh dari kebenaran, merupakan pemberitaan bohong dan atau fitnah, kata Muhajir dalam keterangan pers, Kamis, 1 Januari 2026. Demokrat meminta pemilik akun TikTok SWBP segera mengklarifikasi, meminta maaf secara terbuka di media cetak maupun elektronik, serta menghapus unggahan tersebut. Muhajir menegaskan, somasi harus direspons dalam kurun waktu 3x 24 jam. Namun, Demokrat belum memastikan apakah akan menempuh langkah hukum lanjutan jika somasi tidak dipenuhi. Susilo Bambang Yudhoyono disebut terganggu dengan tuduhan tersebut. Politikus Demokrat Andi Arief menyampaikan hal itu setelah bertemu langsung dengan SBY. Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar disebut berada di balik isu ijazah palsu, kata Andi dalam unggahan video di akun X pribadinya, Rabu, 31 Desember 2025. Andi menegaskan tuduhan bahwa SBY berkolaborasi dengan Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PD Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarno Putri, untuk memunculkan isu ijazah palsu Jokowi tidak benar. Ia menambahkan, hubungan SBY dengan Jokowi selama ini baik-baik saja. Hubungan Pak SBY dan Pak Jokowi selama ini juga baik, ujar Andi. Andi menyebut,
Jika fitnah tidak dihentikan, SB mempertimbangkan menempuh jalur hukum. Langkah pertama adalah somasi dan terbuka kemungkinan proses hukum lebih lanjut. Demokrat menegaskan ultimatum 3x 24 jam harus dijalankan. Jika tidak, langkah hukum terbuka. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.